Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kalau hitungan periodisasi ini relatif singkat gitu ya. Jadi 2 periode. Walaupun hitungan jumlah juga ini relatif lebih sedikit. Yang tadinya 18 tahun, benar, 3 kali 6, 18, menjadi 16 tahun. Walaupun memang pada posisi peralihan tentu ada yang diuntungkan gitu, lebih dari 16 tahun dan lebih juga dari 18 tahun. Tapi itu mungkin itu rezeki dan nasib ya. Lanjut pasal 48. Ini yang belum diatur sebelumnya di Undang-Undang Nomor 6 yaitu pasal 48 tentang penjelasan ya ini ya, penjelasan tentang definisi. Yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan. Ini penjelasan pasal 48 terkait dengan perangkat. Lalu lanjut pasal 50 perangkat, saya bacakan Undang-Undang Nomor 3. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dari warga desa yang memenuhi persyaratan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini tambahan ya. Tambahan, lalu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat, ini tidak berubah. Usia juga tidak berubah, tetap 20 tahun sampai 42 tahun. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten kota yang diatur dalam Perda. Ya, ini kita menambahkan huruf A yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lanjut. Pasal 50 huruf A ini sebelumnya belum diatur di Undang-Undang Nomor 6, yaitu tambahannya adalah di Undang-Undang Nomor 3. Perangkat desa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Yang huruf B mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang C mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu pasal 53 A ini juga tambahan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini terkait dengan pengukuran kompetensi kepala desa. Nanti kita akan atur di dalam peraturan pemerintah. Lalu pasal 56, ya 56 Undang-Undang Nomor 3 ini terkait dengan 30% keterwakilan perempuan yang ini terkait dengan keterwakilan ya,
Tapi tambahan adalah keterwakilan perempuan 30%. Baik, ini untuk BPD ya. Disebutkan pasal baru bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Undang-Undang 6 menyebutkan sampai demokratis. Tambahan kalimat di Undang-Undang Nomor 3 yaitu dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Ya, Undang-Undang 6 masa jabatannya adalah 6, masa keanggotaannya adalah 6 tahun. Undang-Undang Nomor 3 menjadi 8 tahun mengikuti kepala desa, masa jabatan kepala desa. Ayat 3, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ini juga mengikuti dari ketentuan kepala desa, masa jabatan kepala desa. Pasal 57. Ya, tidak ada. Ini hanya menggeser ya, bergeser dari ya konstruksi pasal sebelumnya. Pasal 57 ya, masih sama ya. Ini menggeser kedudukan pasal ya. Tidak ada perubahan ya. Ya, lanjut. Pasal 62. Pasal 62, anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan perdes, mengajukan pertanyaan, ini masih sama dengan Undang-Undang 6. Lalu memilih dan dipilih, menyampaikan usul atau pendapat sama. Tambahannya adalah mendapatkan tunjangan dari anggaran APBDes yang bersumber dari alokasi dana desa yang besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati. Lalu mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, ini yang baru, betul-betul baru karena selama ini tidak eksplisit disebutkan tunjangan ketenagakerjaan maupun kesehatan. Lalu mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali, ini sama dengan kepala desa. 1 kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 67, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Kata masyarakat desa berubah menjadi masyarakat setempat. Lalu berikut juga pasal 67, kata desa itu, masyarakat desa itu menjadi masyarakat setempat karena ini sebetulnya mengkonstruksi pasal saja karena kata desanya itu sudah diangkat ke kepala ayat ya. Desa berhak. Jadi desa berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat desa setempat gitu, bukan masyarakat desanya karena desanya sudah diangkut. Ini mengkonstruksi pasal saja sebetulnya, tidak ada perubahan yang substantif dari perubahan pasal ini. Masih sama dengan pasal sebelumnya, hanya sekali lagi merubah frase dan konstruksi pasal. Lalu pasal 67 udah, lanjut pasal 72. Pasal 72 pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 71
Ya. 71 mana tadi? Ayat 2 bersumber dari A, B, C ini sama. Huruf D-nya alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten kota. Yang sebelumnya di huruf D disebutkan sebagai dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Nah, kata dana perimbangan itu di dalam Undang-Undang HKPD sudah dihapus dan sudah lebih diterjemahkan dana perimbangan itu menjadi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Jadi ini menyesuaikan dengan undang-undang tentang keuangan, dana keuangan, perimbangan keuangan ya, undang-undang perimbangan keuangan. Ya, pasal 72 ayat 2 juga demikian. Oh, pasal 72 ayat 2 di mana dibunyikan di dalam dalam Undang-Undang Nomor 3 yaitu alokasi anggaran belanja dimaksud pada ayat 1 bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah ya dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara. Pasal ini adalah pasal yang tadinya pemerintah desa melalui asosiasi kepala desa menginginkan ada tambahan 20% dana transfer. ADD maupun DD itu 20% dari dana transfer. Tetapi karena kita tidak lagi mengenal earmark untuk semua anggaran di dalam undang-undang, maka aspirasinya tetap ditampung untuk diberikan penambahan, tetapi konstruksi pasalnya dibunyikan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dan undang-undang lain pun sebetulnya sudah mengikuti undang-undang kesehatan misalkan yang tadinya di-earmark 10% dari APBD itu untuk kesehatan, nah sekarang juga tidak ada lagi earmark. Nah ini amanah dari undang-undang HKPD ya, hubungan keuangan pusat daerah dan terkait dengan penggunaan atau sumber dari anggaran pemerintah daerah dan ini juga termasuk di desa. Jadi tidak ada lagi earmark, namun demikian aspirasi untuk dilakukan penambahan ini tetap diberikan ruang dengan melakukan konstruksi pasal bahwa sumber bahwa ADD itu dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Lalu ayat 4-nya alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D paling sedikit 10% dari dana bagi hasil diterima oleh kabupaten kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ya ini memang penyesuaian sebetulnya ya. Penyesuaian saja. Ya lanjut. Masih pasal 72. Besaran 10% dari ayat 5. Besaran 10% dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Ya. Lalu berikut pasal 72 ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan desa dan penyaluran penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai 5
diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 72A sebelumnya belum diatur, ini baru diatur di Undang-Undang Nomor 3, yaitu pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut pasal 74. Pasal 74 yaitu terkait dengan prioritas belanja khusus untuk ayat 2 ini tambahan, yaitu prioritas kami bacakan ayat 1, yaitu belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati melalui Musdes dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten, kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Lalu prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Ayat 3, kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 78, pasal 78 ada penambahan frase, ini redaksional ya. Ya, penambahan yaitu sebelumnya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ditambahkan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Ini Undang-Undang Nomor 3 menambahkan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Pasal 79 menyesuaikan untuk perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya dari 6 tahun karena periodisasi kepala desa masa jabatan ini menjadi menyesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Oleh karena itu perencanaan pembangunan juga menjadi 8 tahun. Ya, slide berikut pasal 79, lanjut saja. Pasal 79. Ini masih sama ya, menyesuaikan. Ya. Ya. Langsung ke pasal 86. Ini terkait dengan sistem informasi desa. Ya, perubahannya ada di ayat 5 yang sebelumnya menambahkan frase masyarakat desa setempat ya. Pemangku kepentingan sampai pemangku kepentingan di Undang-Undang 6, Undang-Undang Nomor 3 menambahkan masyarakat desa setempat. Ya, lanjut pasal baru yang belum diatur yaitu 87A, pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 2 dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha milik swasta, dan atau koperasi. Ayat 3, kerjasama BUMDes sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama BUMDes diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini dia, kita masuk ke pasal yang paling ditunggu-tunggu nih, kelihatannya nih. Penjelasan pasal 118. Ini adalah pasal peralihan. Saya dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa pasal peralihan ini sesungguhnya tidak membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Jadi mohon Bapak dan Ibu, kita sepakat, kita sepaham bahwa pasal peralihan itu adalah bridging atau jembatan antara undang-undang sebelumnya ke undang-undang yang baru. Nah, membridging itu tentu tidak perlu menunggu, ya, tidak perlu menunggu, kalaupun ada pengaturan, tidak perlu pengaturan, tapi tidak perlu menunggu karena harus dieksekusi pada saat itu juga gitu. Pada saat undang-undang ini berlaku, maka dia harus dieksekusi dengan cepat karena yaitu tadi ada yang sifatnya segera untuk ditindaklanjuti dari berlakunya undang-undang. Oleh karena itu kami minta semua pemerintah daerah yang pada posisi saat ini akan melaksanakan pasal peralihan kiranya dilakukan segera dan sekali lagi tidak perlu menunggu aturan lebih lanjut. Nah, pasal 118 ini adalah pasal peralihan di mana terdiri dari 6, kami menyebutnya 6 poin, 6 huruf ya, 6 huruf. Yaitu yang pertama terkait dengan kepala desa dan BPD yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini dapat mencalonkan diri 1 kali, mencalonkan 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Jadi yang sedang menjabat nih, sedang menjabat, posisi saat ini sedang menjabat, dia masuk yang telah ya, kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat 2 periode, dia dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. 1 periode lagi, berarti kalau 2 periode dia sudah selesai 12 tahun ya, baik dia berturut-turut maupun tidak berturut diakumulasi 2 kali 6, maka dia boleh besok kalau mau calon lagi boleh mencalonkan sekali lagi untuk periode 1 periode dengan 8 tahun ya, yang telah menjabat. Lalu huruf B, kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat periode pertama, masih berarti sedang berlangsung nih, dan periode kedua menyelesaikan sisa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan 1 periode lagi. Jadi kami contohkan kalau ada kepala desa atau anggota BPD yang saat ini kedudukannya saat ini masih menjabat. Misalkan katakanlah kepala desa A masih menjabat periode kedua di tahun ketiga, maka menyelesaikan sisa masa jabatannya berarti
3 tahun ditambah kalau ketentuan undang-undang ini menjadi 8 tahun, maka 3 tahun ditambah, 3 tambah 3 tambah 2, 5 tahun. Berarti dia menyelesaikan nanti setelah 5 tahun, gitu ya. Baik periode pertama, kepala desa baik periode pertama dan periode kedua, kalau dia baru menjabat 3 tahun, maka dia menyelesaikan sisa jabatannya 5 tahun lagi. Karena mendapatkan tambahan 2 tahun dari jabatan ya dari periode sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kapan nambahnya? Ya nambahnya nanti, enggak sekarang, nambahnya eh, ya nambahnya setelah selesai 6 tahun, ya tambah 2 tahun. Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentu nanti melakukan perubahan pada SK-nya. Ya, SK-nya yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Lalu dia dapat mencalonkan 1 kali lagi. Kalau setelah 5 tahun tadi, maka dia mencalonkan 1 kali lagi. Boleh untuk dia mengikuti untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dan atau anggota BPD. Nah, yang huruf C, kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga nih, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dia periode ketiga, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Baik, ya kita nggak tahu, pokoknya dia udah 3 kali aja nih. Saya ini 3 kali nih, periode ketiga. Nah, periode ketiga dia masa saat ini menjabat sudah 3 tahun, berarti dia akan menyelesaikan 5 tahun lagi. Kan? Karena mendapatkan tambahan 2 tahun. Tapi dia tidak boleh mencalonkan diri kembali. Gitu ya bedanya untuk yang periode ketiga. Lalu huruf D, kepala desa yang sudah terpilih ya, tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Misalnya, kepala desa pemilihannya di Januari, Januari yang lalu, atau di Desember yang lalu, tapi belum dilantik sampai saat ini. Maka masa jabatannya bukan 6 tahun, karena waktu dia dipilih kan masih periodenya Undang-Undang 6 tahun. Tetapi karena undang-undang ini keluar dan memerintahkan di huruf D ini, maka pelantikannya mengikuti menjadi 8 tahun. Tugasnya kepala daerah yaitu meng-SK-kan dia tidak 6 tahun tetapi menjadi 8 tahun. Lalu huruf E, nah ini yang rame nih. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk huruf E, kami ingin menekankan melalui forum sosialisasi ini kepada Bapak dan Ibu selaku Kepala UPD atau yang mewakili bahwa yang pertama kenapa kami awali tadi dengan latar belakang dari aspirasi dan lain-lain, karena sesungguhnya undang-undang ini critical point-nya terhadap perubahan yaitu adalah keinginan dari asosiasi, kita menampung keinginan dari asosiasi kepala desa untuk mendapatkan tambahan perpanjangan masa jabatan 2 tahun berdasarkan undang-undang ini. Nah, oleh karena itu bagi kepala desa yang berakhir bulan Februari
bagi kepala desa yang berakhir di bulan Februari atau AMJ-nya di Februari, maka seluruhnya mendapatkan tambahan masa perpanjangan jabatan 2 tahun. 2 tahun ya, sekali lagi. Ini huruf E ini adalah mengakomodir, sekali lagi mengakomodir aspirasi dari para asosiasi. Jadi walaupun di sini ada kata dapat, tetapi makna sesungguhnya kita memaknai secara historikal terbitnya revisi undang-undang ini, di mana makna sesungguhnya adalah mengakomodir seluruh kepala desa yang AMJ-nya di bulan Februari. Jadi tidak ada pilihan sesungguhnya, walaupun di sini ada kata dapat. Kami ingin menyampaikan pesan ini dari sisi pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang dengan mempertimbangkan historikal dari keluarnya perubahan Undang-Undang 6. Jadi mohon ini dicatat oleh teman-teman di pemerintah daerah, dan mohon Bapak dan Ibu sekalian selaku UPD memberikan masukan kepada kepala daerah bahwa makna pasal 118 huruf E ini adalah mutlak perpanjangan bagi kepala desa yang berakhir AMJ-nya di bulan Februari. Ya, di bulan Februari 2024. Jadi tidak ada excuse, tidak ada pilihan kepala daerah dapat atau enggak ada. Walaupun secara tertulis demikian, tetapi kembali kepada historikal penyusun undang-undang, baik oleh kesepakatan dari DPR dan pemerintah. Historikalnya adalah ini ada menampung aspirasi itu kemudian dituangkan di dalam pasal peralihan ini dan menjadi mutlak untuk dilaksanakan. Mohon tidak untuk diskusi terhadap huruf E, bahwa saat ini kami per Februari yang lalu mendapatkan informasi dari para asosiasi, ada sejumlah kepala desa yang memang berakhir di bulan Februari dan semuanya minta diperpanjang. Atas dasar itu kemudian undang-undang ini terbit. Oleh karenanya tidak lagi ada excuse untuk mengatakan bahwa ini dikembalikan kepada pemerintah daerah, baik itu pilihan bagi pemerintah daerah. Jadi nggak ada pilihan pemerintah daerah dan seluruhnya harus melaksanakan untuk huruf E, di mana kami ulangi sekali lagi, keinginannya adalah mengakomodir kebutuhan dari perpanjangan kepala desa yang berakhir AMJ-nya di bulan Februari seluruhnya. Demikian penjelasan untuk huruf E. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa clear, bisa bagi kepala daerah yang telah melaksanakan Pilkades dan AMJ-nya terhitung mulai dari Februari, maka seluruh kepala desa yang AMJ-nya Februari itu tetap diperpanjang. Lalu jika sudah ada yang menjadi calon pemenang atau calon kepala desa terpilih, maka pelantikannya dapat dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan perpanjangan dari kepala desa yang AMJ-nya di bulan Februari. Jadi dilantik 2 tahun kemudian. Dan contoh dari kasus ini sudah dilakukan oleh salah satu kabupaten, yaitu di Banjarnegara, sudah melakukan perpanjangan dan akan melantik
2 tahun kemudian bagi calon kepala desa terpilih. Mohon untuk beberapa daerah yang mungkin kasusnya sama dapat melakukan penyesuaian. Pasal pengalihan huruf F, perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya penempatannya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Lanjut. Ya, kita masih ada pasal 121 ya. 121A, pemerintah harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Jadi mohon sekali lagi kita bisa melaksanakan undang-undang ini baik yang tertuang dalam peraturan peralihan yang saat ini harus segera diimplementasikan maupun secara keseluruhan dari perubahan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 yang pada 3 tahun ke depan kita akan melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam undang-undang ini ya harapannya akan lebih implementatif, kita dapat melaksanakan undang-undang ini lebih implementatif, lebih membuka ruang bagi tidak terjadinya ambigu terhadap pemaknaan. Dan tentu saja yang kedua harapannya adalah meningkatnya kinerja pemerintah desa dan BPD. Kita tahu kinerja berbanding lurus dengan kesejahteraan dan beberapa pasal dan beberapa pengaturan di undang-undang ini sudah mengakomodir tentang kesejahteraan kepala desa. Oleh karena itu, harapannya ya meningkatnya kinerja pemerintah desa dan BPD. Yang ketiga adalah adanya peningkatan kesejahteraan. Sekali lagi, pasal-pasalnya sudah mengakomodir, ada tunjangan sosial, ada tunjangan BPD, tunjangan kepala desa yang diberikan setiap bulan, lalu juga ada jaminan sosial, baik kesehatan maupun kesejahteraan. Ya, kita berharap dengan undang-undang ini bisa menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Baik Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam forum sosialisasi ini. Sekali lagi, sosialisasi ini baru pada tahap awal, baru mensonding kepada Bapak dan Ibu sekalian perubahan-perubahan dari pasal-pasal yang diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 3 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 6 tentang desa. Dan harapannya kita akan bisa melaksanakan secara baik dan benar, dan kami tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen akan mengundang para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia dan juga kepala dinas DPMD dalam waktu dekat hadir langsung di Jakarta untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan kebijakan-kebijakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 2024. Kami mohon maaf dalam kesempatan ini memang tidak dibuka ruang tanya jawab karena kita punya keterbatasan waktu, dan sekali lagi kami menyampaikan mari kita laksanakan pengaturan ini secara benar. Dan apabila ada hal-hal yang memang sangat krusial dan urgen, saya rasa kita bisa melakukan surat menyurat atau administrasi untuk kita tanggapi secara tertulis dan fasilitasi langsung. Kami cukupkan untuk materi. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Kami kembalikan ke Nancy.
Terima kasih Ibu Sekretaris untuk materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Dan kepada Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah, untuk pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat melalui Google Form yang sudah tersedia, ataupun melalui korespondensi melalui surat menyurat ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sekali lagi, untuk pertanyaan dapat dituangkan di dalam Google Form yang tersedia di kolom chat atau korespondensi melalui surat menyurat di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian dalam mensukseskan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa pada hari Senin 6 Mei tahun 2024. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi, Sadu Sadu Sadu, salam kebajikan. Terima kasih. Meeting. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.